Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Pangestu. Saya bersekolah di SMK Negeri 3 Jambi. Saya mengambil jurusan Teknik Permesinan. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagian-bagian mesin bubut. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang bagian-bagian mesin bubut, saya harus mempersiapkan safety. Yang pertama adalah baju praktek, dan yang kedua adalah sepatu yang seperti saya pakai ini. Nah, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan mesin bubut. Jadi, mesin bubut itu adalah suatu mesin perkakas di mana benda kerjanya berputar dan bahannya diam. Nah, kita langsung masuk saja ke bagian-bagian mesin bubut. Nah, yang pertama adalah spindle. Spindle ini adalah sebagai tempat kedudukan dari cekam mesin dan sebagai senter tetap. Lalu yang kedua ada juga yang disebut dengan kepala lepas. Kepala lepas ini adalah sebagai tempat kedudukan dari senter putar, senter tetap, cekam bor, dan sebagai tempat mencari titik nol pada benda kerja dan mata pahat. Lalu yang ketiga ada juga yang disebut dengan bed atau meja mesin. Bed atau meja mesin ini adalah sebagai tempat dari kedudukan eretan dan sebagai pengarah meluncurnya eretan. Lalu yang keempat adalah eretan memanjang. Eretan memanjang ini adalah berfungsi sebagai pengarah gerakan memanjang seperti ini, dan sebagai tempat kedudukan dari eretan melintang. Lalu ada juga yang disebut dengan eretan melintang. Eretan melintang ini adalah sebagai pengarah gerakan melintang dan sebagai kedudukan dari eretan atas. Nah, eretan atas ini juga adalah kedudukan dari rumah pahat. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan poros transportir. Poros transportir berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Dan ada juga yang disebut dengan poros pembawa. Poros pembawa selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Nah, ada lagi yang disebut dengan tuas atau handle mesin. Tuas atau handle mesin ini berfungsi sebagai mengatur putaran mesin dan kecepatan pemakanan berdasarkan kabel yang menempel di mesin ini. Lalu ada juga yang disebut dengan rumah pahat. Nah, di sini kita memakai rumah pahat standar atau tanpa pengatur ketinggian. Adalah sebagai tempat kedudukan dan mengikat pahat bubut. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.